Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun kami ya Tuhan, untuk kami terus menggenapi segala rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Power Under Control. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringgiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi perang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Ketika saudara mendengar kata-kata power under control atau kekuatan di bawah kendali, apa yang pertama Anda bayangkan? Gambaran seperti apa yang terbesit di benak saudara? Bagi saya, yang pertama kali terpikirkan adalah seekor kuda yang gagah perkasa. Namun demikian, kuda yang gagah perkasa itu dapat dikendalikan oleh tali pengendali. Sedemikian kuat dan gagah perkasanya sekalipun, seekor kuda hanya akan sungguh-sungguh berguna apabila ia dapat dikendalikan dengan tali pengendali oleh manusia. Beberapa waktu lalu, saya melihat adegan singkat dan sederhana ini. Inilah lukisan paling sempurna dari ungkapan power under control atau kekuatan di bawah kendali. Kuda yang terlatih, kekuatannya itu tetap ada padanya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Namun karena ketaatannya dan karena kerelaannya untuk tetap taat di bawah tali kendali yang dipegang oleh sang pengendalinya, maka dia dapat menggunakan kekuatannya dengan benar dan bijaksana. Ada waktunya sang pengendali akan membiarkan kuda tersebut berlari santai atau belok ke kiri dan ke kanan. Tapi ada juga waktunya di mana sang pengendali akan mengendalikan kudanya dengan begitu cepat dan berlari menerobos. Terkadang tali pengendali itu akan mengendalikan kuda yang gagah itu bahkan menerobos api dan anak panah yang berterbangan. Namun terkadang juga justru sang pengendali melalui tali kendali itu mengarahkan kuda perkasa itu untuk mundur dan berbalik arah. Begitu taat dan dengan penuh kerelaan hati, kuda yang perkasa itu dapat dikendalikan hanya oleh seutas tali kendali, sehingga dia dapat hidup berguna dan bahkan dirinya sendiri dapat terselamatkan. Bayangkan seandainya kuda perkasa itu merasa terlalu kuat dan sok pintar. Mungkin ketika berhadapan dengan sesuatu yang dia anggap baik, dia akan terobos dan dengan mengabaikan arahan tali kendali dari sang pengendali, kuda itu akan mati sia-sia. Sesungguhnya Tuhan berbicara kepada Ayub, engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi perang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Sesungguhnya Tuhan berkata kepada Ayub, kuda yang perkasa itu berani berjalan menghadapi pedang sekalipun, sebab dia taat kepada tali pengendali yang dikendalikan penunggangnya. Kuda itu tidak takut, sebab sang pengendali itu ada bersamanya, bukan karena dia gagah perkasa. Itulah pelajaran berharga bagi kita. Itulah yang disebut kelemah lembutan, yaitu kekuatan yang dapat dikendalikan, power under control. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku serahkan seluruh hidupku di bawah kendali-Mu. Amin. Jesus loves you
and so do I.